Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Mari kita berdoa untuk mempersiapkan hati kita merenungkan firman Tuhan. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur kepadamu. Hari ini kami masih boleh menikmati hari baru yang Tuhan tambahkan dalam kehidupan kami. Biar Tuhan pimpin sertai, kami akan mulai hari ini bersama dengan Tuhan. Perenungan kami bukan cuma sekedar menjadi pengetahuan belaka, tapi boleh berujung pada satu sikap hati yang makin taat, makin tunduk kepada maunya Tuhan. Pimpin dan sertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan dari Kejadian pasal 47, ayat 11 dan ayat 12. Yusuf menunjukkan kepada ayahnya dan saudara-saudaranya tempat untuk menetap dan memberikan kepada mereka tanah milik di tanah Mesir, di tempat yang terbaik di negeri itu, di tanah Rameses, seperti yang diperintahkan Firaun. Dan Yusuf memelihara ayahnya, saudara-saudaranya, dan seisi rumah ayahnya dengan makanan menurut jumlah anak-anak mereka. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Tema kita hari ini adalah pembawa berkat. Dan apa yang kita baca dalam keseluruhan Kejadian pasal 47 adalah bicara tentang bagaimana Yakub dan keluarga besarnya akhirnya pindah ke tanah Mesir, lalu Firaun karena ada Yusuf di situ memberikan sebuah tempat yang terbaik di tempat Mesir sehingga Yakub dan keluarga besarnya bisa tinggal di situ. Lalu pasal 47 juga bicara tentang bagaimana Tuhan memimpin Yusuf sehingga masa kelaparan yang terjadi di tanah Kanaan dan juga tanah Mesir dapat dilalui dengan baik. Karena Tuhan memberikan hikmat bijaksana kepada Yusuf sehingga Yusuf diizinkan untuk mengelola semua kebutuhan itu. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya mau bertanya, siapa yang mau diberkati oleh Tuhan? Siapa yang mau menerima kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya? Siapa yang mau kehidupan ekonominya, pekerjaannya, keluarganya diberkati oleh Tuhan? Wah, semua pasti mau ya. Nggak ada yang nggak mau berkat. Semua kalau ditanya, mau berkat nggak? Pasti jawabannya, iya, saya mau berkat. Tapi pertanyaannya, siapa yang mau menjadi berkat bagi sesama? Siapa yang bersedia, siapa yang rela untuk menjadi saluran berkatnya Tuhan kepada sesama? Bukankah kita diberkati oleh Tuhan agar kita dapat menjadi berkat? Membawa berkat Tuhan itu hadir di dalam kehidupan sesama kita. Nah, ini yang dilakukan oleh Yusuf dan keluarga besarnya. Mereka adalah pendatang di tanah yang asing, tanah Mesir. Mereka datang sebagai orang asing. Tentu Yusuf lebih dulu datang. Dan karena dia taat setia kepada Tuhan, Tuhan mempercayakan sebuah jabatan yang luar biasa penting. Sebagai wakil Firaun untuk mengelola semua kebutuhan yang ada di Mesir. Yusuf menjadi pembawa berkat. Dan hari ini kita juga diajak menjadi pembawa berkat. Nah, lewat bagian Alkitab yang tadi kita baca, secara umum dari keseluruhan pasal 47, maka kita akan merenungkan 3 hal. Seorang pembawa berkat itu seorang yang bagaimana sih? Yang pertama, seorang pembawa berkat menjadi berkat bagi keluarganya. Ini yang dilakukan oleh Yusuf. Yusuf punya banyak kepahitan. Kalau dia mau, anggota keluarganya yang sudah menyakiti dia, yang sudah menganiaya dia, yang sudah memperlakukan Yusuf dengan cara yang tidak pantas, Yusuf bisa balas dendam kan? Apalagi sekarang dia menjadi penguasa. Waktu saudara-saudaranya datang, maka dia bisa minta para pengawal, tangkap. Tapi Yusuf memilih untuk menjadi berkat. Indah sekali bagian ini. Seorang yang punya kekuasaan, seorang yang punya pengaruh, tidak memakai kekuasaan dan pengaruhnya untuk menghancurkan orang-orang yang dulu pernah menyusahkan hidupnya, tetapi memakai kekuasaan dan pengaruhnya untuk menjadi berkat, menjadi alat damai sejahtera bagi mereka yang dulu pernah menyakitinya.
Bagaimana dengan saudara? Apakah saudaraku hari ini engkau hidupnya adalah hidup yang menjadi berkat bagi keluargamu? Engkau membawa berkat Tuhan bagi keluargamu. Sekalipun engkau pernah disakiti, engkau pernah diperlakukan tidak baik, engkau pernah dikata-katai, mungkin engkau pernah difitnah, tapi engkau terus saja bersedia memberikan hati yang mengasihi, seperti Kristus telah mengasihi kita. Engkau hadir untuk membawa berkat seperti yang Yusuf lakukan. Yang kedua, seorang pembawa berkat memohon berkat bagi para pemimpinnya. Ini yang dilakukan oleh Yakub. Sekalipun dia datang sebagai seorang pendatang, sebagai seorang yang asing, namun tanpa ragu-ragu dia memohonkan berkat Tuhan bagi Firaun. Karena apa? Dia mengucap syukur karena Tuhan mengizinkan dia tinggal di tanah Mesir lewat perantaraan Firaun. Karena Firaun memberikan kesempatan bahkan tinggal di tempat yang terbaik di seluruh tanah Mesir. Bagaimana dengan kita? Apakah kehadiran kita adalah kehadiran yang juga memohon berkat bagi para pemimpin kita? Berapa sering kita doain para pemimpin kita? Berapa sering kita doain bukan sekedar para pemimpin negeri, tapi lebih penting para pemimpin rohani yang Tuhan percayakan ada di gerejamu masing-masing, para penata layan, para aktivis, mereka yang menjadi pemimpin kelompok kecil, mereka yang menjadi guru sekolah minggu, mereka yang memimpin kerohanian anak-anak. Apakah kita juga berdoa buat mereka, memohonkan berkat Tuhan bagi mereka? Seorang pembawa berkat memohon berkat bagi para pemimpinnya. Dia nggak cuma memohon berkat buat dirinya sendiri, atau buat orang-orang yang dia kenal dengan baik, karena CST kemana-mana selalu bersama. Tapi dia memohonkan berkat untuk para pemimpinnya, para pemimpin negeri, para pemimpin rohani, atau para pemimpin dalam aspek apapun yang ada di dalam kehidupannya. Bagaimana dengan saudara? Yang ketiga, seorang pembawa berkat melakukan yang terbaik dalam tugas yang dipercayakan kepadanya, sehingga berdampak positif dalam kehidupan sesama. Ini yang dilakukan oleh Yusuf. Dia sudah terbiasa melakukannya. Sejak dari rumah Potifar, bahkan ketika dia ada dalam penjara, dia taat dan setia melakukan yang terbaik dengan apa yang dipercayakan kepadanya. Sehingga pada waktu dia menjadi mangku bumi, menjadi orang penting yang berpengaruh di Mesir, maka dia melakukan yang terbaik dalam tugas tanggung jawabnya. Sehingga walaupun ada sebuah kelaparan besar, tapi dengan hikmat bijaksana yang Tuhan anugerahkan, dia bisa mengelola semua itu, memberi makan yang cukup, bahkan menambah perbendaharaan harta daripada Firaun. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita hari ini juga melakukan yang terbaik dalam hidup kita, sehingga itu berdampak bagi sesama? Bukan berdampak negatif atau menghancurkan sesama, tapi berdampak positif, membangun kehidupan sesama. Itu karena apa? Karena kita sadar, aku adalah orang yang diberkati oleh Tuhan, dan aku hadir untuk membawa berkat-Nya Tuhan ke tengah-tengah kehidupanku. Kalau aku seorang yang bekerja, maka aku akan melakukan yang terbaik yang aku bisa, sehingga lewat apa yang aku kerjakan, aku menjadi berkat buat sesama. Apakah itu yang menjadi kerinduan kita? Dan apakah saudaraku rindu mulai hari ini dan hari-hari selanjutnya, kita semua menjadi pembawa berkat. Orang-orang yang menjadi berkat bagi keluarganya. Orang-orang yang memohon berkat bagi para pemimpinnya. Orang-orang yang melakukan yang terbaik dalam tugas yang dipercayakan kepadanya, sehingga itu berdampak luar biasa dalam kehidupan sesama. Apakah yang menjadi kerinduanmu hari ini? Engkau diberkati agar hidupmu menjadi berkat bagi sesama. Yuk jadi berkat sepanjang hari ini dan hari-hari berikutnya. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, jadikanlah kami pembawa berkat-Mu ke tengah-tengah kehidupan kami sehari-hari, sehingga lewat kehadiran kami, Engkau disaksikan, Engkau ditinggikan, dimuliakan. Bukan hanya kami bertumbuh, orang-orang di sekitar kami pun bertumbuh. Karena kehadiran kami adalah kehadiran yang bersedia, memberi diri dipakai oleh Tuhan, jadi saluran berkat dalam kapasitas apapun di tengah-tengah dunia ini. Jadikan kami pembawa berkat-Mu Tuhan, sehingga berkat-Mu juga dapat dinikmati oleh orang-orang sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan perjalanan kami hari ini. Kiranya bukan sekadar menjadi perjalanan yang penuh dengan berkat, tapi menjadi sebuah perjalanan yang juga memberi berkat
bagi sesama. Amin. Tetap semangat menjalani hari ini. Tuhan Yesus menyertai.